apakah Komnas HAM pasif atau Komnas HAM tanda petik menjadi takut untuk melakukan apa yang seharusnya mereka sesuai dengan SOP. Saya kalau tidak salah 3 atau 4 kali masuk sel, kemudian masuk penjara cuma 2 tahun seperti itu. Jadi orang mengira bakal orang di penjara itu keluar kemudian takut. Itu tidak. Kecuali dia masuk karena memang bukan sebagai pejuang, maka dia keluar dia akan kapok. Tapi kalau dia masuk penjara karena pejuang, maka keluar itu malah tambah bertambah terus. Karena itu maka saya sebenarnya sudah rindu makan nasi penjara. Pertama, saya harus mendeklar bahwa saya bukan anggota FPI. Saya bukan juga murid atau sahabat HRS. Saya berjumpa langsung dengan HRS itu justru pada akhir 2019 ketika beliau sudah menikah, ketika saya dengan teman-teman dan mengetahui duduk persoalan sebenarnya. Saya adalah orang dari sekian juta, 270 juta revisi yang punya kesadaran hukum. Karena saya seorang yang berpendidikan sarjana hukum, 8 tahun di KPK, sehingga saya biasa mengikuti proses apa disebut dengan pembentukan kasus atau perkara. Jadi bagaimana proses kasus, sehingga saya mengerti bagaimana ketika ada satu pelanggaran hukum, pidana, khususnya korupsi, insya Allah saya paham. Karena itu maka kemudian peristiwa tanggal 7 Desember tahun 2020 ini adalah sesuatu yang mengganggu ketentraman jiwa saya dan teman-teman yang ada di PP3, karena berkaitan langsung dengan apa yang disebut dengan tujuan hukum. Dalam ilmu hukum kita pelajari bahwa tujuan hukum itu pertama adalah adanya kepastian hukum, yang kedua adanya tegaknya keadilan, yang ketiga ada dampak. Oleh karena itulah maka kenapa PP3 sejak awal mengajukan baik kepada pers, kepada Komnas, maupun kepada Presiden ketika bertemu langsung dengan Presiden Istana, kami ingin agar supaya hal ini dituliskan secara profesional dan transparan dalam konteks memastikan kepastian hukum. Dalam kepastian hukum itu harus ada tegak keadilan. Tegak keadilan yang pertama adalah bagaimana keluarga dari 6 orang yang itu merasa bahwa anak-anak mereka itu bukan teroris. Anak-anak mereka itu bukan orang yang mau mengganggu keamanan negara. Tapi mereka adalah korban dari satu rekayasa yang canggih. Karena itu keadilan perlu. Yang ketiga, manfaat bagi masyarakat, agar supaya mereka merasa bahwa dalam negara hukum apa saja yang mereka lakukan sesuai dengan hak asasi mereka, pribadi, keluarga, agama, kelompok, sesuai dengan pasal 8 dasar 45 itu dalam keadaan nyaman. Ini poin pertama yang ingin saya. Yang kedua, kalau kita lihat proses penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi, MPI yang 6 orang pengawal HRS itu sampai tanggal 7 siang itu mereka tidak tahu di mana 6 orang itu. Tapi justru yang pertama mengumumkan kepada publik Indonesia adalah Kapolda DKI yang didampingi oleh Panglima Pangdam Jaya.
Artinya bahwa yang pertama mengumumkan itu adalah Polda. Sehingga kalau dianggap Habib Bahar sebagai orang yang kemudian memprovokasi atau membuka kasus itu, maka justru yang pertama yang harus diminta bertanggung jawab adalah Kapolda itu sendiri, karena beliau pertama yang mengumumkan kepada publik, bukan FPI. FPI justru mengetahuinya dari pengumuman Polda. Dan penegakan hukum berdasarkan KUHP dan SOP yang ada, maka kemudian seharusnya polisi yang menangani kasus itu mengikuti SOP yang di dalam proses gelar perkara dan juga penjelasan dari pihak terkait, baik Polda maupun pihak-pihak yang lain. 4 orang yang dianggap, setelah 2 orang yang dianggap sudah meninggal, itu tidak dibelenggu, tidak diikat, tapi bebas, dan kemudian dicelupkan, ditendang ke bawah, baru kemudian di atas mobil, baru kemudian terjadi proses pemeriksaan. Dan keterangan Polda, mereka dibunuh dalam mobil karena mereka mau merampas senjata. Persoalannya adalah bahwa andai kata polisi mengikuti SOP yang ada, yaitu mereka itu teroris, mereka itu perencana dan seterusnya, kemudian diborgol, maka bagaimana orang yang diborgol bisa melakukan perampasan senjata? HRS di Polda saja, dalam status tahanan saja itu diborgol, apalagi orang yang dianggap oleh Polda sebagai menyerang petugas itu tidak diborgol. Disinilah justru penipuan atau kebohongan yang pertama terbongkar. Misalnya pertama disebutkan itu senjata kita, tapi kemudian besoknya diralat itu senjata asli tapi dirampas oleh petugas. Nah, hal-hal ini yang mengakibatkan masyarakat kemudian. Oleh karena itu, sebagai orang yang punya kesadaran hukum, maka titik yang pertama melakukan kegiatan adalah bertemu dengan Komnas HAM, menawarkan kerjasama dengan Komnas HAM. Dan Komnas HAM juga waktu itu mereka semacam curhat, mereka punya keterbatasan, sehingga akhirnya persetujuan secara tidak langsung bahwa P3 akan membantu Komnas HAM untuk kemudian menyampaikan data. Pada waktu konferensi pers pertama Komnas HAM dinyatakan ada tempat rumah di mana terjadi penganiayaan, ada kemudian mobil yang dianggap mobil yang invisible, mobil yang tidak jelas identitasnya, diketahui nomor polisinya, dan bla 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 bla. Tapi ternyata kemudian laporan yang sampaikan ke presiden berbeda secara diametral dengan materi yang disampaikan di dalam konferensi pers. Pertanyaan bagi P3, apakah Komnas HAM masih atau Komnas HAM tanda petik menjadi takut untuk melakukan apa yang seharusnya mereka sesuai dengan SOP, atau ada persoalan lain? Inilah yang kemudian mendorong P3 melakukan usaha secara sistematis. Kami bertemu langsung dengan keluarga yang korban, mendengar langsung dari keluarganya bagaimana kehidupan mereka dari mulai kecil peristiwa itu. Begitu juga dengan teman-teman P3 yang lain, bisa berkomunikasi langsung dengan beberapa pengawal yang lolos dari peristiwa pembunuhan itu, sehingga kemudian meyakinkan bahwa apa yang dilakukan dalam peristiwa kilometer 50 adalah suatu usaha sistematis untuk membunuh atau menghabisi HRS, tapi karena HRS terkalah bisa diselamatkan oleh pengawalnya, maka pengawalnya menjadi tumbal untuk melampiaskan sistematika tujuan dari mereka yang. Oleh karena itu, maka saya ingin menyampaikan kepada kita, khususnya Polri, bahwa
Habib Bahar tidak bisa dijadikan sebagai salah satu tersangka dalam kasus kilometer 50 karena beliau adalah orang yang kesekian kali atau kesekian ratus yang menyampaikan persoalan. Seharusnya Polda dan Pangdam Jaya, kemudian semua TV mainstream yang memberitakan peristiwa kilometer 50 dijadikan tersangka, dan pihak-pihak lain yang membicarakan itu termasuk presiden, termasuk Menko Polhukam, dan juga membicarakan. Yang kedua, saya minta agar supaya demikian pihak kejaksaan agar supaya melakukan apa yang disebut dengan penghentian proses penuntutan jika kemudian pihak kepolisian tidak memberikan SP3 dan karena tekanan tertentu sampai kepada kejaksaan, saya sarankan supaya kejaksaan melakukan penghentian penuntutan. Tapi lebih baik lagi adalah kalau polisi menerbitkan SP3 karena tidak mempersyaratan dengan umum yang dituduhkan kepada Habib Bahar. Yang terakhir, saya minta agar supaya Komnas HAM kembali, saya ulangi, sikap T3, Komnas melakukan penyelidikan kembali sesuai dengan undang-undang agar supaya dibawakan kepada pengadilan HAM sehingga jelas terjadi kepastian hukum, tegaknya keadilan dan asas manfaat bagi rakyat sesuai dengan tujuan hukum. Inilah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Nanti yang saya berharap Pak Sekretaris PP3 Pak Marwan Bakbar akan membacakan rilis dari PP3. Baik, terima kasih. Pertama, ketika hukum dipegang oleh penguasa yang zalim, kemudian apa saja itu bisa diharu-birukan. Sehingga demikian maka sebagai orang yang bertanggung jawab dalam menangani kasus peristiwa tragedi kilometer 50 yang ketiga, kami akan menyarankan kepada penguasa, kepada pengacara dari untuk melakukan hal-hal yang merupakan hak-hak daripada seorang tersangka. Antara lain adalah bagaimana agar supaya barang bukti dan alat bukti yang digunakan itu supaya bisa betul-betul secara yuridis formal dilakukan. Kalau kepolisian hanya menggunakan ITE, maka kemudian seseorang yang kentut di depan publik itu juga bisa bergerak. Karena ITE itu merupakan senjata dari penguasa untuk melawan lawan-lawan politiknya. Ini yang baik. Padahal dimaksudkan undang-undang ITE itu agar supaya terjadi kenyamanan di dalam orang berkomunikasi tentang hal-hal yang berkaitan bagi pers tentang politik jurnalistik dan kemudian bagi masyarakat umum tentang bagaimana disebut dengan kemanusiaan yang adil dan beradab dalam sidang Pancasila. Tapi ternyata pada rezim ini undang-undang ITE digunakan sebagai senjata untuk membungkam lawan-lawan politik. Ketika HBS disidangkan pada kasus dugaan penganiayaan kedua remaja di Bogor 2019, saya menghadiri sidang pengadilan ketika untuk membacakan vonis. Saya kurang lebih 15 menit bicara dengan beliau di ruang tunggu. Saya kemudian memahami karena saya kalau tidak salah 3 atau 4 kali masuk sel, kemudian saya masuk penjara 2 tahun. Jadi saya hafal bagaimana orang muda, karena saya waktu itu di penjara seumur beliau. Jadi orang mengira bakal orang di penjara itu keluar punya takut. Itu tidak. Kecuali dia masuk karena memang bukan sebagai pejuang, maka dia keluar dia akan kapok. Tapi kalau dia masuk penjara karena pejuang, maka keluar itu malah tambah bertambah terus.
Karena itu maka saya sebenarnya sudah rindu makan nasi penjara. Kan sekarang sudah 74 tahun, apa yang mau diharapkan? Ketika Pak Kiai itu menawarkan meminta saya menjadi ketua PPT, waktu itu saya katakan, saya sudah 74 tahun untuk apa lagi, kecuali ya diinfakkan sisa umur yang ada seperti ini. Oleh karena itu maka tadi saya katakan bahwa saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh senior setelah saya dulu jadi wartawan dari beliau bahwa saudara-saudara sebagai insan pers harus memperhatikan etika-etika jurnalistik itu sehingga kemudian Anda tidak hanya bertanggung jawab kepada publik, Anda juga bertanggung jawab masuk kepada Allah sehingga itu terjadi sebagai satu ibadah. Jadi saya mau garis bawahi bahwa bisa tapi melakukan apa namanya? Bisa melakukan semacam laporan balik kepada kepolisian, itu bisa. Nah, seperti yang sudah diungkapkan oleh apa namanya Pak Rizal tadi dan Pak Edi, bahwa semua yang dilakukan oleh Habib Bahar itu bukan orang pertama yang melakukan, tetapi beliau orang yang kesekian. Sehingga kalau dianggap itu sebagai satu kebohongan selain sudah saya jelaskan tadi, orang tipe 3 itu yang harus dimintai atau ditahan karena mereka tertulis dan saya sebagai ketuanya. Tapi itu resmi kami sampaikan kepada presiden, kami sampaikan kepada instansi yang bersangkutan, pada legislatif, DPR, MPR semua, sehingga itu resmi, bukan main kucing-kucingan. Itu barangkali tambahan dari saya.